alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Pasal ini menjelaskan tentang sholat yang dalam sholat itu wajib berniat jamaah. Ketika tidak niat jamaah maka sholatnya tidak sah. Ada 4 macam sholat yang harus niat jamaah pada waktu indal ihram, pada waktu takbiratul ihram. Di sini disebutkan yang pertama al-jum'atu. Sholat Jumat itu imamnya mulai takbiratul ihram harus berniat imaman. Kalau tidak berniat imaman maka tidak sah. Satu yang pertama adalah sholat Jumat. Yang kedua wal mu'adatu, sholat yang diulang. Jadi ini untuk golongan orang-orang yang semangat matang. Jadi sholat kita sudah sholat duhur masalan umpamanya gitu. Terus setelah itu menemui orang sholat duhur lagi, maka itu disunahkan kita sholat lagi bersama orang itu, makmum dengan sholat itu. Niatnya tetap nopo fardu. Misalnya sholat duhur, sholat fardu duhur rakaat mustaqablah, berarti adaan Muhammad bila fardu tetap fardu duhur tetap sholatnya fardu. Tapi istilahnya nilai sholat itu ada nafilatan, nilai sholat sunnah, tapi niatnya adalah sholat fardu. Karena pada waktu itu ada 2 orang suka sholat di rumahnya, kemudian ketemu di masjid di jamaatin, masjid berjamaah. Nah ditanya, kok kamu tidak sholat berjamaah? Saya berdua sudah sholat wahai Nabi di pondokan saya, di rumah saya. Nah, Nabi menyuruhnya sholatlah fa innaha lakuman nafilah. Sholatlah lagi kamu bersama jamaah, karena itu akan bernilai sholat sunnah. Jadi kami untuk orang yang semangat, orang yang giat. Kalau kita sudah sholat jamaah, sholat. Padahal tadi belum jamaah. Ini sudah jamaah, tapi tetap masih disunahkan lagi untuk sholat jamaah. Apalagi kita jamaah dengan 2 orang, datang di masjid, orangnya banyak. Nah ini disunahkan sholat jamaah lagi. Niatnya tetap niat fardu, cuman nilainya bernilai sunnah. Sholatnya niatnya fardu, nilainya sunnah. Kemudian yang selanjutnya wal mandhuratu jamaatan, sholat yang dinadari untuk jamaah. Nadar itu apa tuh? Nadar itu kita berjanji untuk melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan kebaikan di waktu yang akan datang. Apa contohnya? Mulai diskutasi ke sahur, saya akan menghadirkan jamaah untuk tasyakuran. Ini wajib. Nadar itu merubah amal yang sunnah menjadi wajib. Nadar untuk sholat wajib bukan sakit. Saya kalau ini sudah saya akan sholat isya. Tidak sah. Kenapa? Sholat isya itu walaupun tidak dinadari tetap wajib. Nah ini lucu. Jadi nadar itu adalah ibadah amal yang sunnah, dengan nadar itu menjadi wajib. Contohnya juga untuk menyembelih kambing. Pokoknya aku sukses, aku akan menyembelih kambing. Kalau pas itu hari kira kurban, saya kalau sukses ini saya akan menyembelih kurban. Maka kurban ini sudah wajib. Artinya wajib nadar itu nanti wajib disembelih, tidak boleh ikut makan dagingnya. Makanya hati-hati kalau orang mau kurban yang ingin ikut makan dagingnya jangan dinadarkan, diam saja. Diam saja. Atau kalau mungkin mengatakan itu diniatkan untuk menceritakan, bukan niat untuk nadar, itu bisa. Atau niatnya disampaikan begini, saya besok mau kurban sunnah, jadi kata-kata sunnahnya disebutkan. Kalau tidak, maka itu nanti akan menjadi kurban nadar, yang hukumnya adalah wajib. Sama dalam fikih itu disebutkan, kita beli di pasar, beli kambing, ditanya sama pedagang, untuk apa ini Pak? Untuk kurban. Itu jadi nadar. Nah, kalau tidak diniati apa itu untuk lil hikayah, untuk menceritakan si
kepada orang yang berzakat. Kalau itu bersama dengan niat kita yang betul-betul, oh ini bisa untuk niat untuk korban, maka itu jadi nadar. Nah, itu sulitnya itu ya. Nadar jamaatan. Ketika kita bernadar, saya misalnya nanti ini sukses, saya akan sholat taubat 20 rakaat. Karena sholat taubat itu yang paling banyak adalah 20 rakaat. Sholat taubat itu kita mengikuti sahabat Ibnu Mas'ud dalam kitab jadi sahabat Ibnu Mas'ud itu setelah sholat maghrib sholat taubat 20 rakaat. Saya kok cuma 4 rakaat, ya sudah bagus timbang yang tidak. Saya cuma 2 rakaat sudah bagus timbang yang tidak. Biasanya itu 4 atau 6, kalau yang padang itu 20 rakaat. Saya dulu pernah menghadiri jamaah mantap ini. Setelah maghrib ada yang sholat, setelah maghrib sholat ya. Tanya ke saya, itu sholat apa? Ya insya Allah itu sholat taubat. Karena sholat pada maghrib itu yang kuarit masyhur itu adalah sholat taubat. Atau sholat kalau lebih sholat mutlak. Karena sholat mutlak itu maslul mutlak nggak ada batasnya. Mau kita mau sholat sehari semalam 500 rakaat boleh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Namanya sholat mutlak. Yang penting tidak di 5 waktu yang haram. Itu boleh. Seandainya ini sudah begitu sudah dilakukan gimana? Ternyata nanti kita tidak jadi sholat sholat tidak jamaah. Nah, maka itu berhasil pahala tapi masih wa alaihi ismun, masih mendapatkan dosa. Kenapa tidak melaksanakan nadarnya secara sempurna? Kemudian al-mutaqaddimatu fil matar, untuk menjamak sholat ketika ada hujan. Tapi ini masa dulu ya, masa itu di Mekah. Kalau sekarang sudah masuk sudah. Nah, jadi dulu di Mekah, di Arab itu kalau sudah hujan. Karena orang dulu sholat itu jamaah, berangkat dari rumah, kemudian berjamaah, pulang lagi jamaah lagi. Nah, ketika sholat dulu hujannya deras sekali, jalannya sulit, bebatuan dan sebagainya, kadang malah banjir, tidak bisa jalan. Nah, maka ini boleh niat sholat jamaah di awal, yaitu sholat duhur. Tapi kalau sekarang tidak berlaku lagi. Orang yang bisa memakai payung, mantel, apalagi di Indonesia, jalan itu sudah enak, tidak ada yang kebanjiran dan macam-macam. Maka sholat jamak yang fil mator sudah dulu, tidak ada sekarang. Sholat karena hujan lebih jamak tidak ada. Sholat jamak itu sebabnya atau syaratnya yang harus ditepati adalah jarak, yaitu masafatain atau 2 pos, atau dalam bahasa kilometer itu tamanina kilometrin, jadi 80 kilometer. Ini Surabaya sudah boleh dijamak. Di sana berhenti 3 hari masih boleh jamak. Tapi pada hari yang keempat itu sudah mukim, tidak boleh jamak. Jadi kita berpergian di satu tempat transit. Di sini nggak berhenti 3 hari, ini kita masih musafir. Tapi ketika lebih 4 hari, hari yang keempat itu sudah mukim, tidak boleh menjamak. Lalu nanti kalau pergi lagi boleh, karena musafir. Itu karena ternyata ada beberapa tetangga kita di sini yang mengatakan, kemarin malah saya ditanyai ketika di sana ada yang lewat HP. Ini pergi ke Bulungan aja boleh dijamak. Dasarnya apa? Ya lupa ilmu. Nah, ini enggak jelaskan di sini. Setelah saya menjelaskan itu, ternyata ya, jamaah malam Jumat ikan tangan. Lupa ini jangankan ke Wulu, tangga saya itu loh, ke sawah itu loh, dijamak. Alhamdulillah ya. Yang jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di daerah sini ada seperti itu. Tidak bisa. Maka saya bilang, saya maksud orang jenengan itu usia pun mas pucuk karek titik lek golek guru sing jelas pun sampai meninggalkan Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu umur karek titik guru gak tepat ya, dulu ke Arab yang dia itu. Setelah itu mati habis, setelah tamat lah kita. Cari guru harus pilih-pilih sih. Biasa nih kalau dulu di Jamak, lepas ada yang lebih ekstrim. Lupanya dekat saya itu kesalahan di Jamak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemarin saya dikirimi WA, tuh boleh saja sholat menjamaah itu asalkan kita berkehendak itu sudah boleh. Yuk, agama itu dasarnya bukan berkehendak. Kalau berkehendak itu namanya nafsu. Padahal kita disuruh Nabi untuk jihadun nafas. Nabi setelah pulang dari perang Badar, perang yang terbesar dalam sejarah Islam, bilang begini sama para sahabat, rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita itu pulang dari perang yang kecil, kita menuju perang yang lebih besar. Para sahabat kaget, merasa gemetar, ya Allah, perang Badar seperti ini kok kecil nanti, mau perang yang besar, betapa menghebat yang menakutkan. Terus sahabat mau perang yang besar, Nabi menjawab jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu.